pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, Bapak Seperius Edison Sipah. Halo Bapak, Ya, selamat datang di program Teras Negeri baik, Tempo. terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sebelum kita berbincang dengan Bapak Edison, saya akan menjelaskan sedikit tentang beliau. Beliau adalah penjabat Bupati Timor Tengah Selatan. Bapak Edison sebelumnya adalah sekretaris Sekretaris daerah. Nah, kemudian dilantik menjadi penjabat Bupati Timor Tengah Selatan pada 16 Tanggal Februari 16 Februari tahun 2024. 2024. Oke. Kabupaten Timur Tengah Selatan terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah lebih dari 3.900 km persegi. Dalam kepemimpinannya, Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Edison, mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Ada pula upaya untuk menurunkan angka stunting, menekan kemiskinan ekstrim, dan menangani rabies. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mengetahui bagaimana strategi Bapak Edison Sipah dalam membangun Kabupaten Timur Tengah Selatan, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Bapak, saya sudah menyimak rekam jejak karir Bapak ya. Pernah jadi sekda, kemudian birokrat ya dari bawah ya Pak. Dari tahun berapa Pak? Saya dan masa karir saya tahun 1992 sebagai calon pegawai negeri sipil. Oh wow, luar Itu biasa. langsung di bidang pendidikan. Hmm. Sampai tahun 92 sampai dengan ya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan tahun 2015 sampai dengan 2021. Cukup lama saya, 5 tahun 7 bulan sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dan dipercayakan sebagai asisten ekonomi pembangunan atau asisten 2. Dari asisten 2 saya melamar ikut tes sekretaris daerah dan Menjadi ya sekretaris saya daerah. menjadi sekda, dan tanggal 16 Februari tahun 2024 ya, kemarin ya. 2024 kemarin saya dipercayakan menjadi penjabat Bupati Timur Tengah Selatan. Baik. Nah, Bapak, dengan latar belakang yang begitu panjang, bagaimana sih Bapak menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan? Memang fokus pelayanan kita di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan pelayanan dasar itu ada pelayanan pendidikan, ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan infrastruktur, dan juga pengembangan ekonomi. Ya, termasuk UMKM kita itu menjadi target kita, dan juga bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang muncul secara nasional, itu stunting, Kemiskinan ya, ekstrim, kemiskinan ya. ekstrim, dan Inflasi, pengendalian ada inflasi ya. pengendalian inflasi. Ya, sekarang ada penyakit yang muncul di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu adalah rabies ini. Oke, berarti penanganan-penanganan itu yang sedang digalakan Ya, oleh kemudian kita galakkan ya. pemerintah kabupaten. Oke, Pak. Bapak kan pernah menjadi kepala dinas pendidikan. Iya. Akhir-akhir ini, Pak, Oh, ada viral ini tentang kondisi memprihatinkan di sekolah dasar negeri Letana di ya, Desa Tesi ya, Ayovanu, ya, Kecamatan Kie. betul. Nah, Ya. apa pendapat Bapak tentang kondisi sekolah tersebut yang Iya. cukup memprihatinkan dan bagaimana pemerintah daerah Iya. mengatasinya? Ya, terima kasih bahwa di bidang pendidikan, semasa saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya berupaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan pendidikan. Salah satunya dengan ya mengoptimalkan sekolah-sekolah yang ada, baik mulai dari PAUD, SD, dan SMP, karena kewenangan kita di kabupaten hanya mengurus pendidikan anak usia dini, Sampai sekolah SMP, dasar ya. dan sekolah menengah pertama. Ya, kita coba mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan kita membuka sekolah baru.
Dan di masa saya itu ada untuk SD itu kita 40 sekolah untuk SD, dan untuk SMP sekitar 38 sekolah. Nah, ini sekolah-sekolah baru ini termasuk SD Negeri Letana itu menjadi sekolah baru. Oke. Khusus untuk sekolah-sekolah baru ini memang ya kami harus akui bahwa ya belum diintervensi dengan pembangunan gedung permanen. Oke. Baik itu ruang kelas baru, ada ruang perpustakaan, ada laboratorium, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ada ditambah lagi dengan rumah jabatan kepala sekolah dengan mes-mes guru. Ya, ini khusus untuk sekolah-sekolah baru itu kita akui bahwa banyak yang masih darurat, termasuk SD Negeri Letana. Nah, khusus untuk SD Negeri Letana, ketika kami menyerahkan SK, kami langsung koordinasi dan kerjasama dengan LSM, yaitu plan untuk membangun 2 ruang kelas baru. Itu 2 ruang kelas. Ada 6 rombongan belajar. 2 rombongan belajar itu memanfaatkan ruang yang kelas baru dibangun dari yayasan atau LSM, itu Plan Indonesia. 4 ruang kelas itu masih darurat dibangun oleh orang tua. Itu SD Negeri Letana. Tapi untuk di TTS tidak hanya SD Negeri Letana, tapi banyak sekolah-sekolah baru yang belum diintervensi dengan pembangunan ruang kelas. Nah, ini tahun 2024 ini ya khusus untuk SMP ya dari 38 sekolah baru itu ya kita ya mengintervensi dengan tahun ini sekitar ada 105 miliar yang kita alokasikan untuk pembangunan ruang-ruang kelas pada sekolah-sekolah baru. Termasuk SD Negeri Letana, bukan karena sudah viral baru pemerintah memberikan perhatian, tetapi kita sudah perhatikan semua sekolah-sekolah baru itu kita sudah mengalokasikan anggaran untuk, ya saya bilang yang tiap sekolah yang penting mungkin karena keterbatasan anggaran, ya kita bangun 2 ruang kelas untuk kita secara bertahap. Nah, kondisi sampai dengan sekarang itu jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan khusus untuk PAUD itu sekitar 658 satuan pendidikan. Untuk sekolah dasar itu 545 sekolah, dan untuk SMP itu 188. Jadi ini jumlah layanan kami cukup besar. Ya, ini kita 332 kecamatan, 286 desa, 266 ditambah dengan 20 desa pemekaran sekarang, jadi menjadi 286 desa dan 12 kelurahan. Itu tersebar di 12 kecamatan itu ya. 32 kecamatan, sehingga jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan memang cukup banyak. Itu pun kita masih harus butuh lagi, kita harus membuka lagi kantong-kantong atau buka layanan pendidikan kepada ada kantong-kantong yang belum tersentuh. Jadi dia menempuh jarak jauh dari rumah datang ke sekolah. Berarti ada ya kalau untuk lingkup tugas kabupaten kota adalah Satuan Dasar Pendidikan PAUD, SD dan SMP. SMA dan SMK kewenangan di provinsi. Ketika ada kebijakan membuka sekolah, belum tentu kemudian itu terdeliver beserta bangunan yang sudah standar atau dengan fasilitas yang sudah mumpuni ya, seperti kita bayangkan sekolah pada umumnya ya, Pak. Betul. Termasuk ada kantong-kantong pendidikan ya tadi ya, yang itu mungkin lebih dalam lagi ke tingkat dusun gitu Pak. Memang saya dapat tambahkan bahwa memang saat saya membuka sekolah-sekolah ini banyak yang ada memberikan kritik kepada saya bahwa kok kepala dinas ini membuka sekolah baru terus, tapi bagaimana anggaran, siapa yang nanti mengajar, terus anggaran dari mana untuk membiayai kalau guru honor, anggaran dari mana untuk membiayai guru honor, terus fasilitasnya nanti dari mana. Tapi bagi saya, ya saya sebelumnya menjadi kepala bidang pendidikan luar sekolah, menangani banyak anak-anak putus sekolah.
banyak anak yang tamat SD tapi tidak melanjutkan ke SMP, atau bahkan juga yang putus SD, dan juga apa putus SMP atau tamat SMP tidak melanjutkan ke SMA. Saya memberikan layanan dengan program pendidikan luar sekolah, ya paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, dan paket C kejuruan setara SMK. Ini kenapa dia putus? Karena jarak tempuh Ke sekolahnya dari rumah ke sekolah itu yang cukup jauh, sampai belasan kilo, 18 kilo, dia harus jalan pergi pulang. Dan jalan satu-satunya adalah kita membuka sekolah. Dan ketika kita membuka sekolah, kita memberdayakan anak-anak yang ada di situ, yang baru tamat SMA, tidak mendapat kesempatan untuk kuliah karena keterbatasan orang tua. Ya, kita rekrut masuk dulu menjadi guru honor. Terus ketika kita negerikan, ada dana bos yang diberikan ke sana, dan bisa membayar dia honor. Dan melalui honor itu kita desak dia bahwa kalau Anda mau tetap menjadi guru, itu syarat utama adalah kualifikasi pendidikan Anda harus S1. Karena itu dia manfaatkan UT, Universitas Terbuka. Ya. Dia mengikuti Pelajaran kuliah jauh ya. dari jauh, dan dia setelah S1 ya puji Tuhan ya, kemarin dengan formasi P3K, formasi CPNS, banyak guru-guru honor yang tadinya Lolos ya. honor sekarang sudah mendapat kesempatan untuk menjadi P3K. Jadi ini ada sebuah, ya saya ketemu di mana-mana mereka, ya terima kasih Bapak saya dulu masih kepala dinas, bantu kami untuk kami honor, dan sekarang kami sudah jadi P3K, kami juga sudah S1. Ya banyak kami punya kelayakan untuk bisa Mengajar. mengikuti ikut P3K, dan sekarang kami sudah mengajar tanpa kami harus dibebani dengan dari mana kami dapat honor, tapi kami sudah ya Luar banyak yang biasa merasakan lah itu. ya. Memang semangat untuk Iya. mencerdaskan anak-anak Iya. kita ya, masa depan kita. Nah, Sekaligus ini membuka lapangan ya, kerja baru, Pak ya. sekaligus kita membuka lapangan kerja bagi anak-anak kita yang tadi ya banyak. Ya bayangkan kalau dia tamat SMA, dia menjadi pengangguran di kampung. Iya, betul, Pak. Ya, tapi cara kita ya kita ambil dia dulu menjadi guru honor, apalagi di SD. SD dan pendidikan anak usia dini itu SD. Jadi kita memberikan ruang dan waktu, tapi dengan syarat kalau Anda mau tetap menjadi guru harus melanjutkan pendidikan. Betul. Nah, universitas yang bisa menolong mereka adalah Universitas Universitas Terbuka. ya, dengan pembelajaran jarak jauh. Oke, Bapak. Itu tadi bagaimana Bapak berstrategi untuk mendorong pendidikan. Nah, Bapak juga berencana membentuk tim untuk mendisiplinkan kepala sekolah ini yang jarang masuk. Sebenarnya apa sih alasan mereka jarang masuk? Apakah tadi jarak atau ada reward and punishment tertentu untuk kepala sekolah, Pak? Memang ya kita kepala sekolah itu sekarang dia tidak berdiri lagi di depan kelas. Dia mengurus administrasi karena dana bos dan lain-lain, pengurus tata pokok pendidikan untuk memastikan semua layanan ada di sekolah itu ada di top manajemennya, ada di kepala sekolah. Nah, karena dia tidak berdiri di depan kelas untuk mengajar, ya dia mengurus administrasi pendidikan yang ada di sekolah itu. Ada yang dia urus secara baik, tetapi ada juga yang tidak terlalu maksimal, dan ada juga yang kadang-kadang dia tinggal di tempat yang jauh, dan dia pagi baru dia menuju ke sekolah, sehingga kadang-kadang dia tidak efektif masuk di sekolah. Ya kita tidak tanggung-tanggung untuk memberikan teguran dan memberikan sanksi. Ya ada, kita ambil keterangan, memberikan teguran, sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, ada pernyataan tidak puas. PP 94 tetap kita terapkan. Itu sanksi. Dan ya kalau kepala sekolah yang berprestasi, ya dia masa jabatan kepala sekolah itu hanya 4 tahun. Dan kalau dia berprestasi, kita lanjutkan ke masa jabatan periode kedua, ke 4 tahun berikutnya. Dan jika dia berprestasi, ya kita kasih dia untuk periode ketiganya, kita kasih ke sekolah lain yang
Grade-nya punya lebih tinggi. akreditasinya dia masih lebih di bawah Oh, di supaya bawah. dia dianggap dia berhasil. Oke. Jadi sekolah yang di grade-nya di bawah supaya dia mendorong ini Tuh. sekolah untuk dia bisa Akselerasinya mengimbangi untuk ya. ya. Karena dia dianggap berhasil. Jadi itu kalau dia berhasil kita memberikan reward. Tetapi tidak tanggung-tanggung juga. Kalau misalnya dia malas-malas ya kita juga ya Ada hukumannya PP ya. 94 kita terapkan. Oke. Itu termasuk guru. Guru yang dia setia di sekolah dengan kualifikasi pendidikannya sudah memenuhi syarat ya kita percayakan kepada kepala sekolah. Itu reward yang kita kasih. Tetapi ya punishment yang kita berikan juga kalau misalnya dia tidak berdisiplin ya kita tidak tanggung-tanggung memberikan sanksi Hukuman. sesuai dengan PP 94 Baik, tentang Pak. disiplin pegawai negeri sipil. Ya. Baik, Pak. Nah, ini tadi pendidikan sudah kita kupas. Ya. Sekarang saya ingin bertanya tentang infrastruktur, Pak. Oh iya. Bagaimana pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan mendukung percepatan ketersediaan infrastruktur mulai dari jalan, listrik, air Iya. bersih dan banyak lagi. Ya. Itu yang menjadi pergumulan utama kami. Oke. Di bidang infrastruktur ini memang luas wilayah kami cukup 3.900 km persegi 3.000. ya. Ya, Terluas memang di NTT, Pak ya. terluas, kabupaten terluas masyarakatnya saja jumlah penduduk 473.000 Oh, lebih. Akses jalan ini juga ya 32 kecamatan. Memang kita coba harus infrastrukturnya sampai dengan ini sampai ibu kota kecamatan. Tetapi ini dalam dalam pergumulan. Jadi tiap tahun kita membangun sekitar 50 sampai 100 kilo juga. Ini belum terasa kita membangun karena kita membangun di daerah yang lain di kecamatan A. Sementara di kecamatan yang lain yang belum tersentuh, ya orang tetap menganggap bahwa seolah pemerintah belum membangun. iya. Tapi ini menjadi pergumulan kita. Di listrik, ini kita dalam rangka mewujudkan Indonesia terang. Kita harus mengakui bahwa di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu banyak yang belum menikmati listrik. Kenapa? Karena ada daerah-daerah tertentu yang harus melewati hutan cagar alam. Geografis, Pak Ya, hutan cagar alam dari kehutanan tidak memperbolehkan untuk dari PLN itu harus pasang kabel atau Iya. memotong. Harus mutar Iya, berarti dia ya. harus mutar. Nah ini kalau memutar juga dia Lebih dia jauh. jauh sekali sehingga banyak yang belum menikmati listrik. Tapi ada langkah-langkah yang dilakukan dengan kita pastikan bahwa yang daerah-daerah yang belum ada listrik sekarang dari tahun ke tahun kita benahi ya sekarang sudah ya sekitar 90% wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah ada akses listrik masuk. Yang berikut terkait dengan air bersih. Ya ini menjadi pergumulan kami karena di daerah kami itu ketika musim hujan itu air berlimpah. Tetapi kepada musim kering itu ya tanahnya terbelah. Tandus, terbelah lagi sehingga ada kesulitan air di mana-mana. Tetapi ini menjadi program prioritas kita. Ada dinas-dinas yang punya tugas itu, ada dinas perumahan rakyat, ya PRKP itu kita sudah hampir perhatian penuh pada layanan air bersih. Dan di sana juga selain ada dinas-dinas yang punya tugas untuk air bersih, ada juga ada BUMD, ada perusahaan air minum. Itu juga memastikan ya sekarang kita langganan kita SR itu sekitar 6.966 SR ya. Tetapi masih ada punya pergumulan, ada masyarakat lain yang juga kita berupaya untuk kita pasang lagi SR sehingga kita layan baik melalui Perumda, terus kita juga memberikan layanan kepada masyarakat melalui sistem gravitasi. Airnya ada di sumber airnya ada di gunung ya tinggal kita tarik pakai pipa selang untuk harus pastikan dia sampai di pemukiman. Jadi itu kita berbagai langkah dan strategi kita lakukan. Tetapi itu jalan. Ya namanya kita kabupaten terluas ya tadi saya bilang
kita membangun di sini, Yang lain belum belum tersentuh. tersentuh, orang menganggap bahwa ya pemerintah belum buat apa-apa, tapi sungguhnya kami jalan. Tapi Oke. itulah kondisi kami. Harus sabar Ya, Pak ya. Karena sabar, luas sekali iya, daerahnya begitu. dan medannya cukup menantang. Iya, Nah, sekarang mengenai angka prevalensi stunting, Pak, di Kabupaten iya, Timur Tengah Selatan hingga 2024 kemarin Februari ya, iya, iya, berada di angka 20,2% atau betul. 7.551 penderita stunting. Sementara pemerintah pusat kan Iya, targetnya di bawah 14% Pak di iya, akhir tahun ini. Ini gimana ini? Udah deadline ini. iya. Memang ini menjadi pergumulan kami ini, Mbak. Ini kita pengukuran Februari tahun 2023, angka stunting kita itu 24,1%. Pengukuran pada bulan Agustus itu ada dia dari 24 menjadi 22,3%. Dan pada pengukuran pada Februari tahun 2024 Ya, kemarin ini dia turun menjadi 2% tadi. 20,2%. Nah, ini tantangan bagi kami karena ya target nasional itu 2024 ini harus 14%. Iya. Sementara kami hanya menunggu ya untuk 2024 ini tinggal pengukuran bulan Agustus tahun 2024 itu menentukan kami dari 20,2% apakah nanti Akannya turun jadi berapa gitu menjadi ya. 14%, ini pergumulan Yang kami. Nah, penting ini kan sekarang kami perkuat ini. yang penting stabil turun, Pak. Ya, Iya kan? ya memang tren penurunan Trennya turun. ya turun. Memang untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan jumlah angka stunting terbanyak sih kita turunkan 1% saja itu sudah sekian ribu yang kita turunkan. Betul. Sehingga walaupun untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan dia walaupun turun 2%, Tapi tetapi angka ya ada 2 ribuan. Kemarin 9.000, 22,3%, itu angka stunting kita pada 9.800 sekian. Tetapi kita mampu turunkan 2,1%, ya sekarang 20,2%, itu sisa 7.500 7.500. lebih. Ya, ini jadi kita turunnya walaupun 1-2%, tapi ribu yang kita, Iya, impactnya ke ya, ribuan iya, anak, Pak ya, ke ribuan jiwa ya. itu sudah ya, Oke. Pak, ini stunting tentu ada kaitannya dengan ekonomi, ketahanan ya, pangan. Nah, ini juga harus ada intervensi pemerintah lagi nih ya, tentang pertanian, ya, peternakan. Apa ini, Pak, strategi ya, dari Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk menguatkan potensi pertanian, peternakan? Karena tadi Bapak ya, bilang musim hujan air ya, melimpah, musim kemarau ya, tanahnya retak saking ya. tandusnya gitu. Memang ya intervensi kami itu di bidang pertanian peternakan ini juga dalam rangka mengatasi stunting. Potensi kita untuk pertanian itu lahan basah itu 10.000 ya sekian 10.000 lebih hektar, dan kita baru manfaatkan ada sekitar 6 hektar. Kalau untuk lahan kering itu dia sekitar 200-an hektar. Ya, sekarang yang kita baru olah itu fungsikan itu sekitar ya 140-an hektar. Masih sekitar 41 sampai 45 hektar lebih ini yang belum dimanfaatkan. Karena itu langkah strategi kami adalah ya ketika musim tanam ini kami betul-betul memberikan penegasan perhatian penuh kepada Tani. petani melalui kecamatan, Pak Camat dan Kepala Desa. Kemarin kita targetkan tiap desa itu minimal dia mengolah 20 hektar. Karena kan banyak lahan tidur. Entah mau tanam jagung atau mau tanam padi, lahan basah tanam padi, atau mau tanam sayur-sayuran. Tetapi kita targetkan tiap desa itu harus mengolah minimal 20 hektar. Ya, ada kebun desa, juga ada kebun masyarakat, tapi dipastikan bahwa minimal binaan dari kepala desa itu minimal 20 hektar. Ini kita
kita memberikan perhatian betul kepada masyarakat. Hanya saja iklim ini berubah. Iya. Iklim tiba-tiba berubah. Ada di wilayah-wilayah tertentu yang iklimnya musim tanamnya dia tepat, tetapi Ada yang ada molor. wilayahnya yang molor. Wilayah lain sudah Udah tanam panen. jagung yang sudah hampir panen, tapi di wilayah lain belum ada curah hujan, dia belum tanam. Iya. Sekarang saja orang sudah yang di wilayah lain sudah panen, sudah selesai panen, tapi ada juga yang baru mau tanam karena hujan baru curah hujan baru. Berarti karakternya iya. beda-beda Pak ya untuk setiap Yang berikut tadi region. Mbak Singo terkait peternakan. Untuk peternakan ini Kabupaten Timur Tengah Selatan ini ya dia merupakan salah satu kabupaten pengekspor sapi ke luar daerah. Sapi Baik. atau daging sapi Pak? Ya ada sapi dan juga ada daging sapi, kan kita ekspor keluar ke dalam bentuk sapi. Itu ke Pulau Jawa, ke Sumatera dan Kalimantan. Karena itu populasi ternak kita itu setiap tahun itu hampir sampai 215.000 populasi kita. Karena itu kita memberikan perhatian penuh kepada pada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok ternak, baik itu bantuan bibit-bibit untuk dipelihara dalam rangka ketahanan pangan itu. Terus tadi pertanian kita memberikan bantuan bibit dan juga peralatan-peralatan untuk bisa pengolahan sampai dengan peralatan untuk panen. Itu kita memberikan perhatian. Baik Pak, ini komprehensif sekali. Pendidikan sudah, kesehatan stunting sudah, ketahanan pangan juga sudah. Saya mau ngobrol yang agak rileks sedikit Pak. UMKM Pak, ini kan sangat menyentuh masyarakat ya secara langsung. Mereka membuat karya, baik itu kriya, tenun, jasa, apapun itu. Nah, apa nih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mendukung apa yang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lakukan ini Pak? Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan ini sekitar 10.000 UMKM yang berjalan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Memang ini kami kan luas sekali, dan tiap desa, tiap kecamatan, melalui desa kita UMKM ini memang kita dorong untuk memanfaatkan potensi yang ada untuk bisa membuat berbagai aneka kerajinan, baik itu kerajinan tenun ikat, ada pengolahan olahan hasil pertanian, ada ubi, pisang, jagung. Ini, dan memang kita sudah melakukan, hanya ada yang sudah melakukan tapi mau jual kemana, paling dia jual di sekitar itu saja karena memang pasarnya yang memang terbuka ya. Ya kita di sana hanya mengharapkan kalau misalnya kalau kita ke desa, kunjungan ke desa, ya di sana mereka ya tampilkan mereka punya hasil UMKM-nya untuk bisa kita promosi, dan dengan harapan juga mereka dari hasil kunjungan kami bisa mengambil, baik itu tenunan, ada kerajinan-kerajinan yang ditampilkan di sana. Gitu. Jadi ini juga menjadi pergumulan kita. Hanya memang ya masih pengolahannya masih tradisional. Dengan SDM juga yang perlu dielaborasi lagi Pak ya. Berarti butuh intervensi. Kita butuh intervensi, baik itu pendampingan dan membuka pasar tentunya ya. Kita buka pasar kerja dan pasar untuk dia bisa salurkan yang dia lakukan. Gitu. Nah, ini kan bicara tentang UMKM tidak lepas dari pariwisata Pak. Oh iya. Wisatawan udah banyak ya Pak yang datang Pak. Iya. Ini potensinya apa sih Pak kalau kita ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, destinasi wisatanya apa, terus aktivitas wisatanya apa, terus oleh-olehnya apa, kuliner yang paling khas tuh apa gitu Pak. Jadi untuk mendongkrak UMKM tadi. Kalau untuk pariwisata, saya kira untuk
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bukan berlebih-lebihkan, tetapi potensi pariwisata di Kabupaten Tengah Selatan yang banyak destinasinya. Ya. Di sana ada wisata pantai. Untuk wisata pantai itu ada yang namanya Pantai Kolpano. Kolbano. Ya, Pantai Apa tuh, Pak? Kolpano bisa di YouTube. Mhm. Mbak bisa buka YouTube, ketik saja Kolpano pasti sudah muncul. Itu ada batu Kolpano itu dia di tepi pantai. Ya, dia mau foto dari bagian mana-mana dia nanti nampak seperti manusia. Dia Oh akan gitu jadi ya. ada foto dari titik-titik tertentu. Nanti dalam foto itu batu itu berbentuk manusia. Oh, Ada kepala, ada hidung, tangan, testa, kaki. ada mulut, telinga. Nanti kelihatan dan di sana anak-anak yang SD sudah pintar. Kalau kita berkunjung ke sana, Mhm. ya mereka yang nanti mengarahkan, oh posisi berdiri di sini nanti tampaknya seperti manusia. Ini batu ini. Batu. Terus di bawah batu dan sepanjang pantai itu adalah batu-batu warna. Oh, Batu-batu warna baik yang dalam skala agak sedang dan yang kecil itu batu-batu warna, dan untuk batu warna itu saya yakin hanya ada di Timur Indonesia. Tengah Selatan. Untuk NTT ya hanya ada di Timur Tengah Selatan. Mungkin juga di Indonesia hanya batu Hmm. warna itu ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan batu warna itu yang menjadi penopang ekonomi dari masyarakat yang ada di lingkungan. Batu warna ini belum Ya, pernah habis ya, Pak? tidak habis, hampir tiap Dari dia entah diambil kapan tiap dulu ya. hari, tapi tiap hari laut juga membawa dari Iya. dalam kasih keluar di pantai. Iya, Berarti batu berwarna ini ikut dalam gulungan ombak iya, yang tiba di iya. tepian Dan pantai, itu tidak ada di tempat lain. tidak di tempat lain. Jadi kalau Mbak ke sana hanya berdiri nanti terpesona dengan batunya, terpesona dengan dia bukan pasir tapi dia batu. Iya. Dia batu warna mulai dari yang kecil, paling kecil sampai dengan agak sedang. Yaitu kita kalau di pantai biasanya kita injak pasir. Ini batu. Kalau itu batu, tapi batu warna. Batu warna Ya, lagi batu ya, warna. beda ya. Itu dia hampir tiap hari dibawa keluar. Kontainer-kontainer dibawa ke Surabaya, mungkin sampai di Jakarta ini nanti diolah dan mungkin juga sudah dikirim ke luar negeri. Itu baru satu, itu wisata pantai. Itu Batu Kolpane. Yang kedua, yang namanya Wetune. Kalau Mbak bisa buka YouTube ketik Wetune pasti sudah muncul. Itu pasir putih yang hanya ada di TTS itu. Itu di pantai yang namanya Pantai Wetune. Wetu Ya, nih. Pantai Wetune. Itu pasir putih. Dan yang berikut itu wisata pantai. Selain wisata pantai, di sepanjang pantai itu, dan kalau kita bergeser ke arah ke Kolbano itu, di atas gunung itu view pantai itu luar biasa. Wow. Dan itu yang sekarang ada para layang yang sudah melakukan uji coba. Ya mungkin nanti untuk terkait Aktivitas dengan wisata kunjangan ya. aktivitas wisata, salah satunya nanti Main para layang, menarik banget. para layang ini Kena dia angin ambil dari pantai lagi ya. ya jadi atas ketinggian, kalau kita foto itu view-nya langsung ke pantai. Ada tempat-tempat tertentu. Selain wisata pantai, ada wisata alam. Wisata alam yang tidak jauh dari kota Soe itu sekitar 2 kilo atau 1 kilo lebih. Itu namanya Taman Wisata Buat. Ini Buat. Taman Wisata Buat, bisa nanti di YouTube bisa klik itu. Terus ada air terjun Ehala. Itu air terjun yang memang luar biasa. Luar biasa itu air terjun. Terus ada yang namanya Fatukopa. Apa itu, Pak? Fatukopa itu sebuah gunung batu yang juga dia masuk dalam negeri di atas awan. Jadi kita ada di gunung yang jauh dari batu itu, tetapi view-nya Awan. itu view-nya ke batu itu, dan biasa di
di saat-saat itu sudah ditutupi dengan awan. Hamparan awan ya, Iya. seperti di Jadi kapas ya. kita foto dari atas gunung, Ya, latar belakang ke batu itu kita seperti betul-betul kita berada dalam negeri di atas awan. menarik Ada berapa? sekali. Bukan hanya Fatu Kopa, tetapi ada yang namanya Fatu Ulan. Itu juga negeri di atas awan. Oke. Yang berikut lagi terkait dengan apa surga tersembunyi. Kalau Ada lagi, Pak. ada buka di YouTube surga tersembunyi di Fatum Nasi, itu banyak banyak baik itu ada danau besar, itu Oke. danau memang alamiah tidak direkayasa, memang itu alam besar. Terus ada batu-batu marmer, ada gunung-gunung di ketinggian sehingga kita di atas puncak gunung itu kita lihat view-nya kayak untuk semua barat, utara, Luar biasa sekali. timur, barat, utara, selatan itu kita bisa lihat semua. Dan juga di sana ada bonsai-bonsai alam yang sudah ratusan tahun, tetapi dia berbentuk apa bonsai. Ada pohon-pohon ampupu yang besar dan berjenggot. Yaitu pohon ampupu berjenggot tidak, saya kira tidak ada di tempat Tidak ada lain. tempat lain, hanya ada di Hanya ada TTS. di TTS. Tinggal saja sekarang bagaimana kami menjualnya keluar. Ya, memang ini dia Promosi sekarang masih pariwisatanya promosinya. ya. Sekarang kami sementara promosikan untuk bagaimana ada Wisatawan ya datang. wisatawan masuk. Memang kami akui bahwa ya kurang kunjungan karena ada tempat-tempat wisata tertentu yang akses jalannya masih belum baik. Dia harus ditempuh dengan kendaraan yang apa double gardan 4x4 sehingga ya lebih banyak dia pergi ya dia melihat tapi dia pulang badan sakit ya memang dia pergi satu kali ya nanti dia mau pergi kedua kali lagi dia masih nah ini yang menjadi pergumulan kami terkait dengan infrastruktur tadi. Jadi kami masih benahi untuk infrastruktur pastikan di tempat-tempat wisata infrastrukturnya harus bagus sehingga wisatawan baik apa luar negeri maupun wisatawan lokal yang ingin ke sana ya bisa dia ya tidak terkendala soal akses jalan. Tapi ini sudah mulai tahun-tahun kemarin, tahun ini juga sementara infrastruktur jalannya menuju ke tempat-tempat wisata juga sudah sementara kita berproses. Tenang saja, Pak. Ada namanya wisata minat khusus, Pak. Iya. Nah, itu justru mencari tempat-tempat seperti ini yang sulit untuk dicapai karena memang niatnya menjelajah. Jadi adventure. Itu yang di surga tersembunyi itu dia di Fatum Nasi itu untuk menjelajah untuk mengelilingi semua tempat wisata yang ada di Fatum Nasi itu 1 hari penuh. Oh, Ya, bisa dia kelilingi baru bisa kelilingi apa tempat wisata itu. Oke. Iya. Berarti kalau Anda termasuk wisatawan minat khusus, sangat menantang untuk datang ke Kabupaten Timur Tengah Selatan. Iya, datang aja. Kalau untuk apa wisatawan yang punya minat khusus datang saja. Terbang, saya yakin bahwa akan penasaran. Terbang, turun di Kupang. Dari Kupang, ya turun Kupang. Ya kalau dari Jakarta ya sekitar 2 jam 45. 2 jam 45 menit sudah sampai di Kupang. Dari Kupang ke Timur Tengah Selatan itu ditempuh 2 jam atau bisa 2 jam dan 2 jam setengah. Hanya kalau misalnya kita ke area pariwisata itu yang apa kita menyesuaikan. Ya, tentu kita saja. Menyesuaikan. Ya. Fasilitas hotel di Soe sudah ada hotel yang ada berbintang. Jadi bagi yang mau apa menikmati tempat-tempat wisata di Kabupaten Tengah Selatan, ya banyak banyak hotel-hotel. Akomodasinya sudah ada homestay yang ada di tempat mau tidur langsung di tempat wisata di sana ada homestay yang ada di sana. Baik, Bapak. Tidak hanya homestay tapi terkenal dengan ada wisata budaya. Ya tadi ada wisata budaya tenun ikat, ada tari-tarian, ada kesenian-kesenian tradisional. Terus di sana ada ubi yang bisa langsung dibakar, ada api yang dari kayu-kayu besar untuk mau bakar pisang, mau bakar ubi. Ya di sana juga terkenal dengan jagung katemak,
ada jagung bose, ada Wah, daging sei, luar ya, biasa ya ini. di Dengar Timur Tengah CI udah Selatan. sampai sini sih, Pak. Ya, biar penasaran untuk Mbak bisa hadir di Timur Kabupaten Tengah Timur Tengah Selatan. Selatan. Oke. Ya, Baik, Bapak Edison ya, sih, Pak. Menarik sekali mendengar penjelasan Bapak tentang Kabupaten Timur Tengah Selatan sehingga kita bisa tahu apa sih iya. potensi yang ada di sana. Dari Tapi inflasi, inflasi. sebelum saya menutup acara Teras Negeri kali ini, kita dengarkan dulu closing statement atau pernyataan penutup dari Bapak Edison. Silakan, Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Saya Dr. Andus Siberius Edison Sipa MSI, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan. Ya, atas nama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur atau Direktris Tempo bersama kru yang sudah mengundang kami untuk hadir di studio ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini bisa menjadi daya tarik sendiri bagi pemirsa yang ingin menikmati wisata di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, kami menunggu dengan sukacita. Terima Tuh, kasih. pemirsa sudah Ya. ditunggu oleh Pak Penjabat Bupati Pak Edison. Baik Bapak, terima kasih sudah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Edison Sipa, Penjabat Bupati Timur Tengah Selatan. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.